Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Hari ini, Zona Chelsea Indonesia akan membahas episode yang sangat panas, penuh intrik, dan pastinya sangat krusial untuk sisa perjalanan musim Chelsea. Di atas kertas, laga Chelsea selanjutnya adalah melawan Port Vale yang mungkin terlihat seperti pertandingan yang bisa dimenangkan dengan mata tertutup. Namun yang menjadi persoalan adalah berita yang mendominasi ruang ganti Stamford Bridge akhir-akhir ini sama sekali bukan tentang persiapan melawan Port Vale, melainkan tentang badai yang sedang terjadi di internal tim. Benar sekali, teman-teman pasti sudah mendengar beritanya, yaitu tentang sang wakil kapten Enzo Fernandez yang resmi dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan oleh sang manajer Liam Ross Senior. Alasannya apa? Tentu saja karena komentar kontroversial yang dilontarkan Enzo Fernandez beberapa waktu lalu yang akhirnya berbuntut panjang. Yang paling mengejutkan adalah manajemen Chelsea justru berdiri tegak di belakang Liam Ross Senior dan mendukung penuh keputusan tegas ini. Pada episode kali ini, kita akan bedah tuntas semuanya, mulai dari preview singkat laga Chelsea melawan Port Vale, lalu analisis mendalam mengapa hukuman untuk Enzo ini terjadi, dan siapakah sosok yang paling layak memakai ban kapten menggantikan Enzo Fernandez. Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas dampak fatal absennya sang jenderal lapangan tengah ini jelang laga super krusial melawan Manchester City pada pekan depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Chelsea. Kalau sudah like dan subscribe, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kita mulai dari laga yang ada di depan mata, yaitu pertemuan Chelsea melawan Port Vale. Bermain di Stamford Bridge di hadapan publik sendiri, Chelsea jelas sangat diunggulkan untuk mendapat kemenangan. Jika dilihat secara di atas kertas, perbedaan kualitas antara klub London Biru dengan tim tamu ini bagaikan langit dan bumi. Pertandingan ini seharusnya menjadi ajang bagi Liam Ross Senior untuk melakukan rotasi besar-besaran, karena laga ini adalah kesempatan emas untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda dari akademi maupun pemain-pemain lapis kedua yang sedang butuh jam terbang. Namun di tengah situasi internal yang sedang memanas, laga ini seolah-olah berubah menjadi ujian mental. Port Vale dipastikan akan datang dengan mentalitas nothing to lose, lalu akan menerapkan pola bermain bertahan total atau low block dan mencoba mencari celah dari serangan balik. Chelsea tentu tidak boleh lengah, karena sedikit saja meremehkan lawan, bencana pasti akan terjadi di Stamford Bridge. Setelah membahas preview singkat jelang partai perempat final FA Cup, mari kita alihkan pembicaraan kepada sosok gajah di dalam ruangan, yaitu Enzo Fernandez. Timeline pemberitaan seolah meledak setelah Liam Ross Senior mengumumkan bahwa Enzo Fernandez telah dibekukan dari skuad Chelsea selama 2 pertandingan ke depan. Ini bukan karena cedera, bukan juga karena akumulasi kartu, melainkan karena sanksi disiplin internal. Seperti kita ketahui bersama, Enzo Fernandez sempat melontarkan komentar kontroversial beberapa waktu lalu yang telah memicu polemik baik di media maupun di ruang ganti. Sebagai seorang wakil kapten, apa yang diucapkannya dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai klub dan justru bisa berpotensi merusak harmonisasi skuad yang sedang dibangun dengan susah payah oleh sang manajer. Tindakan dari Liam Ross Senior adalah sebuah pernyataan sikap
yang bisa dibilang luar biasa berani. Menghukum pemain termahal sekaligus wakil kapten tim bukanlah keputusan yang mudah bagi manajer manapun. Situasi semakin menarik karena respon dari hierarki klub, yaitu manajemen Chelsea, mulai dari direktur olahraga hingga para petinggi, secara terbuka mendukung tindakan dari Liam Ross senior. Ini adalah sinyal kuat bahwa di klub sebesar Chelsea tidak ada satupun pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, layakkah Enzo Fernandez menerima sanksi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan? Jika teman-teman menanyakan kepada saya, maka jawabannya adalah sangat layak sekali. Melihat peran Enzo Fernandez, dia bukanlah sekedar pemain reguler, karena ia juga terbilang sering mengemban ban kapten di lengannya. Menjadi salah satu kapten Chelsea, berarti Anda adalah representasi dari klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Maka dari itu, ketika seorang kapten membuat blunder lewat ucapannya, itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang citra seluruh institusi Chelsea. Sanksi ini adalah sebuah wake up call atau peringatan keras untuk Enzo Fernandez. Sikap Liam Ross senior patut diacungi jempol, karena jika manajer membiarkan masalah ini lewat begitu saja tanpa sebuah hukuman nyata, tentu itu akan menciptakan sebuah preseden buruk. Pemain-pemain lain mungkin akan berpikir kapten saja bisa bicara sembarangan dan aman-aman saja tidak terkena hukuman, berarti pemain lain juga boleh melakukan hal itu. Ketegasan ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga mentalitas pemenang di ruang ganti Chelsea. Dengan cederanya Reece James dan absennya Enzo Fernandez, maka ban kapten Chelsea kini sedang kosong untuk setidaknya 2 pertandingan ke depan. Lalu siapakah yang pantas menjadi pemimpin di atas lapangan untuk menggantikannya? Kandidat pertama adalah Moises Caicedo. Moises Caicedo yang saat ini menjabat kapten ketiga Chelsea, otomatis akan menjadi satu-satunya mesin untuk di sektor gelandang. Dia memang dikenal sebagai pemain pekerja keras, pemain yang solid, dan selalu memberikan nyawanya di setiap tackle yang ia buat. Meski mungkin tidak terlalu vokal dalam berteriak di atas lapangan, namun kepemimpinannya terlihat jelas dari bagaimana ia berjuang mati-matian mengamankan area lini tengah. Kandidat selanjutnya adalah Cole Palmer. Secara teknis, dia adalah seorang talisman atau jimat Chelsea. Meski Cole Palmer tidak memimpin layaknya kapten tradisional, tetapi Cole Palmer bisa memimpin lewat aksi-aksi permainannya. Dia selalu berani mengambil tanggung jawab di momen-momen kritis dan mengeksekusi peluang dengan sangat dingin. Namun permasalahannya adalah jika membebani Cole Palmer dengan ban kapten di tengah tekanan yang ada saat ini, hal itu mungkin bisa beresiko membagi fokusnya dalam mencetak gol. Kandidat ketiga adalah, dan ini mungkin pilihan yang paling menarik bagi kita semua, yaitu Marco Kurela. Pemain asal Spanyol ini telah membuktikan dedikasi dan semangat juangnya yang tidak kenal lelah. Dia adalah tipe pemain yang bermain dengan hati, selalu memberikan 100% dan tidak takut untuk berteriak memotivasi rekan satu timnya. Memberikan ban kapten kepadanya bisa menjadi suntikan moral yang luar biasa, karena kita tahu betul bagaimana Marco Kurela mampu bangkit dari masa-masa sulit dan juga kritikan tajam di awal karirnya bersama Chelsea. Hingga kini akhirnya Marco Kurela menjadi salah satu sosok pelindung pertahanan yang sangat diandalkan pelatih. Semangat pantang menyerah khas dari Marco Kurela adalah energi yang tepat untuk memimpin skuad Chelsea di saat krisis kepemimpinan tim. Jika harus memilih, maka zona Chelsea Indonesia
tentu akan memberikan ban kapten itu kepada Marco Kurela untuk pertandingan melawan Port Vale nanti malam, karena etos kerja darinya sangat layak mendapatkan apresiasi tertinggi. Sekarang kita masuk ke masalah terbesar akibat dari sanksi ini. Hukuman 2 pertandingan berarti Enzo Fernandez tidak hanya absen saat melawan Port Vale, tetapi Enzo juga dipastikan absen pada laga Super Big Match akhir pekan depan, yaitu melawan juara bertahan Manchester City. Ini adalah kerugian yang sangat-sangat disayangkan, karena menghadapi tim sekelas Manchester City, asuhan dari Pep Guardiola, penguasaan lini tengah adalah segalanya. Kita semua tahu bagaimana kualitas Rodri, Ryan Cherki, atau Bernardo Silva jika mereka sudah mendikte permainan. Disinilah Chelsea sangat membutuhkan visi, distribusi bola panjang, ketenangan, dan kemampuan mengatur tempo dari seorang Enzo Fernandez. Tanpa Enzo Fernandez, Chelsea akan kehilangan metronom utama mereka, di mana kontribusi Enzo Fernandez dalam memecah pressing tinggi dari Manchester City adalah senjata krusial yang seharusnya Chelsea gunakan. Absennya Enzo Fernandez akan memaksa Liam Rowe Senior untuk merombak total sistem lini tengahnya. Kita mungkin akan melihat duet Moises Caicedo dan Romeo Lavia yang secara defensif bisa dibilang solid, tetapi Chelsea akan sangat kesulitan untuk mendistribusikan bola ke area final third seefektif Enzo Fernandez. Sanksi disiplin ini pada akhirnya hanya memaksa Chelsea harus membayar harga yang mahal secara taktikal. Kemenangan melawan Manchester City yang tadinya terlihat mungkin jika skuad Chelsea full team, kini menjadi sebuah misi mendaki gunung yang sangat terjal. Kesimpulan dari episode kali ini adalah situasi yang sedang terjadi di Chelsea jika diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, langkah yang diambil oleh Liam Rowe Senior adalah langkah yang brilian untuk jangka panjang. Ini menegaskan otoritas, mengembalikan kedisiplinan, dan menanamkan respek di dalam ruang ganti. Namun di sisi lain, kerugian taktik jangka pendek akan sangat terasa. Menghadapi Manchester City tanpa hadirnya Enzo Fernandez sebagai jenderal tengah lapangan adalah sebuah mimpi buruk, dan ini harus segera dicarikan solusinya oleh tim pelatih Liam Rowe Senior. Bagaimana menurut kalian Blues? Bagaimana tanggapan kalian tentang hukuman 2 laga untuk Enzo Fernandez? Apakah kalian setuju dengan ketegasan Liam Rowe Senior? Atau menurut kalian hukuman ini terlalu berat mengingat The Blues akan melawan Manchester City? Siapakah pemain yang paling layak mengenakan ban kapten di 2 laga ke depan untuk menggantikan Enzo Fernandez? Jangan lupa tulis pendapat dan analisis kalian di kolom komentar Blues. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, lalu share ke sesama fans Chelsea, dan pastikan subscribe channel ini agar kita bisa terus membangun komunitas The Blues yang solid. Sampai jumpa di video review pertandingan setelah laga melawan Port Vale nanti. Tetap semangat, tetap dukung tim di masa sulit. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.